Doa. Kenapa kita harus saling mendoakan? Seperti biasa, Christine memulai percakapan ketika teman-temannya diam. Perempuan yang hobinya memancing di sungai itu tak menghiraukan seluruh temannya. Mereka masih sibuk dengan diamnya masing-masing, tapi setidaknya Dharma dan Kapitayan terpancing. Karena hubungan manusia tak mungkin bisa diselesaikan dengan saling membayar duit. Dharma lirih menjawab, "Wah, berat." "Betul," Kapitayan si penggemar layang-layang itu menyahut. Lanjutnya, "Kalau kita membayar sopir taksi, bayaran itu sebenarnya cuma untuk mengganti waktu, pikiran, dan tenaganya. Ketulusannya tak akan terbayar." "Siapa bilang sopir taksi itu tulus?" Bukhari ikut terpancing. "Betul, bagi dia kan yang penting kerja, nyari uang. Dia tidak tulus padaku. Apakah setelah aku naik taksinya nanti aku dapat jodoh atau tidak? Dia nggak punya urusan," Parwati bersuara. Rambutnya yang lurus, panjang, ia sibuk hingga mengenai dahi Samin. "Tapi mungkin tukang taksi itu tulus bekerja buat anak istrinya," ujar Samin. Matanya berkeriyip terkena kibasan rambut Parwati. "Belum tentu dia tulus," tukas Bukhari. "Bisa saja anak istrinya sudah mencari nafkah sendiri. Tukang taksi tadi cuma mencari rezeki buat diri sendiri." Pangestu membela Samin. "Berarti sopir taksi itu masih tulus? Tulus pada dirinya sendiri?" "Tidak bisa. Ketulusan orang lain pada dirinya sendiri tidak usah kita bayar. Buat apa?" kata Bukhari. "Ah, ngobrol soal tulus tak akan pernah ada selesainya. Pokoknya, aku yakin tukang taksi itu tulus." Dharma terus mengajak teman-temannya mengejar layang-layang. "Sebentar Dharma, kok kamu bisa yakin tukang taksi itu tulus?" "Kalau dia tidak tulus, pasti sudah bunuh diri. Dia tulus, maka dia tetap memutuskan untuk melanjutkan hidupnya." Bukhari tersenyum. Dharma mengatakan hal yang sebetulnya juga ingin ia katakan. Tadi, ia hanya pura-pura ngeyel agar terjadi perdebatan sebelum pemburuan layang-layang. Jujur kepada orang lain lebih gampang daripada jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri tidak hanya sekedar berlaku sebagaimana yang dikesankan, tapi lebih dari itu, seluruh kegiatan dan aktivitas hanya kemurnian semesta. Oleh karena itu, seseorang dikatakan mencapai tingkat ketulusan yang tinggi tatkala ia jujur pada diri sendiri. Jika kita mengenal peran diri, maka akan merestui pilihan-pilihan hidup kita. Mungkin kita sungguh-sungguh memainkan peran hidup yang kita pilih karena memenuhi hasrat dan keinginan kita. Tapi sungguh mengecewakan jika kemudian pilihan hidup tidak memenuhi hasrat dan tidak sesuai dengan keinginan. Nah, apakah sesungguhnya peran yang menentukan pilihan dan pilihan yang menentukan peran? Jika peran yang menentukan pilihan, maka takdir menentukan nasib. Jika pilihan yang menentukan peran, maka nasib menentukan takdir. Seseorang mendapatkan pilihan hidupnya sesuai dengan hasrat dan keinginannya. Ia menjalani hidup dengan penuh senang dan restu. Namun, di tengah perjalanan, terjadi guncangan yang tiba-tiba mengubah kehidupan secara dramatis. Ia kemudian mulai ragu, apakah pilihannya sudah tepat? Apakah perannya sudah sesuai dengan takdirnya? Semakin lama jalan hidup tidak memungkinkan stabilitas. Ketetapan pilihannya semakin meragukan. Ketulusan sesungguhnya tidak dibentuk berdasarkan restu terhadap kenyataan yang dihadapi, tetapi melalui kepasrahan. Namun, kepasrahan bukan berarti menyerah begitu saja pada keadaan. Pasrah adalah upaya dan usaha maksimal, serta kerja keras yang membuat Tuhan merasa berat untuk tidak mengabulkan
dan tidak menganugerahkan restunya. Inilah esensi doa sesungguhnya. Bertemunya harapan yang dibarengi usaha maksimal dengan restu Tuhan, yang tak kuasa menahan diri untuk tidak merestui lantaran kerja keras sang hamba. Doa bukanlah daftar keinginan yang dipanjatkan ke hadapan Tuhan setiap saat. Doa yang hanya berupa daftar permintaan tak akan pernah efektif. Upaya maksimal dan kerja keras yang memperoleh restu dan ijabah Tuhan, itulah doa yang secara representatif terrepresentasikan dalam susunan kalimat seperti berikut ini. Tuhan, aku sadar, aku penuh dosa dan kekurangan. Tapi jika bukan kepadamu, kemana lagi aku mengadu? Persis seperti makna yang hendak ditanamkan Tuhan dari drama kehidupan Nabi Musa, mulai dari kelahirannya di tengah kebijakan penguasaan Fir'aun, membunuh semua bayi yang lahir dari bangsa Ibrani, karena khawatir akan ada generasi yang mengancam kekuasaannya. Tuhan mendidik Musa melalui flashback atau awal kehidupannya yang sungguh malang. Saat baru saja lahir dihanyutkan menggunakan peti di sungai Nil, sebagai upaya sang ibunda menyelamatkan bayinya, tiba-tiba peti tidak menenggelamkan Musa ke dasar sungai, tapi terbawa arus, kemudian kandas di depan istana Fir'aun. Demikianlah, selanjutnya Musa dikisahkan tumbuh dewasa dalam suasana diskriminatif di istana untuk menanamkan semacam dendam kepada Fir'aun. Hingga kemudian perjuangan dan kemenangannya serta pertemuannya dengan Tuhan di Bukit Sinai. Pada akhirnya terlihat betapa keseluruhan perjalanan hidup Musa telah disinkronkan oleh Tuhan dari semenjak kelahiran hingga akhir hayatnya. Apa yang telah terlihat oleh Musa dalam hidupnya adalah rekayasa Tuhan semata. Segala sesuatu sudah direncanakan Tuhan. Kita tinggal berusaha keras meraihnya. Karena itu benarlah pernyataan yang mengatakan setiap kali manusia membuat rencana Tuhan terpingkal-pingkal. Yang menarik dari kisah Musa adalah peran Aisyah, istri Fir'aun. Setiap kali Fir'aun hendak membunuh Musa, Aisyah selalu menghalangi dan Fir'aun patuh. Makna peran yang dimainkan Aisyah dalam konteks hidup Musa, bahwa setiap jalan untuk menghindari takdir adalah jalan menuju takdir. Dalam salah satu penafsiran simbolik sufisme dikatakan bahwa Fir'aun adalah lambang nafsu amarah. Aisyah adalah lambang hati nurani, dan Musa lambang keilahian. Tuhan mengampuni sang nafsu gara-gara patuh kepada hati nurani.